Halo semuanya, perkenalkan saya Raymond dan di sini saya akan melakukan presentasi terkait menjawab soal untuk ujian eh, akhir semester ini, di mana soal ini berasal dari mata kuliah Cloud Computing dari eh, jurusan Teknik Informatika di Universitas Cyber Asia ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti saya akan paparkan langsung di presentasi slide, gitu ya. Saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Oke, baik sudah. Oke, sebentar. Oke, sekarang teman-teman sudah melihat eh, slide yang sudah saya buat ya. Nah, di sini judulnya adalah komputasi awan dan jaringan modern. Ya, kemudian apa itu software as a service? Nah, ini adalah pertanyaan pertama yang eh, kita dapatkan, di mana eh, as a service ataupun software as a service atau SaaS adalah model distribusi perangkat lunak di mana aplikasi tersebut dihostingkan ataupun file-file tersebut dari software tersebut dimasukkan ke dalam server oleh penyedia layanan yang membuat aplikasi tersebut ataupun vendor biasanya, dan tersedia bagi pengguna melalui internet dan biasanya dengan sistem berlangganan, sehingga teman-teman hanya membutuhkan browser sebagai uh, pengakses ataupun untuk mengakses aplikasi tersebut gitu ya. Jadi uh, tanpa harus menginstal di komputer teman-teman. Jadi tidak perlu ada menginstal ataupun perlunya device dengan spek-spek tertentu, karena itu hanya buka dari browser saja. Nah, di sini ada contohnya nih, teman-teman. Di sini ada contohnya seperti software as a service. Software adalah Google Workspace atau sering disebut uh, banyak macam seperti Gmail, Google Docs, dan Google Sheet. Yang sering kita gunakan biasanya mungkin kayak Gmail ya, untuk mengirim email. Di mana teman-teman hanya membuka web browser, Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya, dan tinggal langsung bisa menggunakannya ya, apalagi sudah mendaftarnya. Nah, itu sangat-sangat mudah tanpa harus menginstal. Saya bilang kemarin, yang tadi, maaf. Jadi teman-teman bisa menginstalnya secara langsung atau menggunakan secara langsung tanpa menginstal di komputernya teman-teman. Lalu, apa itu utility computing ya? Utility computing adalah model penyedia layanan komputasi di mana penyedia layanan mengenakan biaya kepada pelanggan sesuai dengan jumlah sumber daya yang mereka gunakan. Pay as you go. Nah, itu sering disebut di internet ya, kalau misalnya teman-teman pernah dengar. Nah, eh, dan itu bukan tarif tetap. Jadi di mana ada server, teman-teman beli ataupun sewa server tersebut sesuai dengan kegunaan ataupun space teman-teman pakai saja gitu. Jadi bukan kayak biasanya kita tinggal hosting ataupun server yang udah mematok, contohnya 1 bulan dengan space seperti ini, dia memiliki space sekian sekian sekian, harus bayar setiap bulannya 150.000. Enggak. Jadi ini akan dibayarkan sesuai dengan spek atau spesifikasi yang teman-teman gunakan kayak gitu. Dan spek-spek tersebut sesuai dengan teman-teman beli dan ukur gitu, biasanya ada alat ukurnya. Nah, biasanya contoh dari utility computing sendiri adalah Amazon Web Service ataupun sering dengan AWS, ataupun GCP atau Google Cloud. Nah, ataupun Alibaba, itu sama, itu adalah platform penyedia
layanan utility computing ini sendiri, di mana teman-teman bisa secara bebas untuk memilih sesuai dengan spek yang teman-teman pengenin. Nah, di mana Anda membayar per jam atau per detik untuk server virtual yang Anda gunakan, virtual machine VM biasanya. Jadi, ini kebebasan teman-teman untuk memilih ataupun melakukan pemilihan spek sesuai dengan kebutuhan gitu. Selanjutnya adalah apa itu integrate network, jaringan integrasi. Integrate network ataupun jaringan integrasi adalah sebuah arsitektur di mana berbagai jenis jaringan seperti jaringan yang berbeda seperti LAN, WAN, jaringan nirkabel, dan jaringan telepon digabungkan dan dikelola sebagai satu kesatuan yang kohesif. Tujuannya adalah untuk memungkinkan komunikasi dan pembagian data yang lancar dan efisiensi antar semua bagian organisasi tanpa hambatan teknis. Selanjutnya adalah arsitektur network dari hybrid cloud computing, di mana hybrid cloud adalah model komputasi awan yang mengkombinasikan private cloud atau infrastruktur yang didedikasikan untuk satu organisasi, biasanya berada di lokasi sendiri atau on-premise, dengan public cloud atau layanan yang disediakan oleh pihak ketiga seperti AWS, Google Cloud, ataupun Azure tadi ya. Nah, kunci utama dari arsitektur hybrid ini adalah adanya koneksi yang aman dan terenkripsi antara kedua lingkungan cloud tersebut. Hal ini memungkinkan data dan aplikasi dapat dipindahkan ataupun portabilitas di antara keduanya. Perusahaan biasanya menggunakan model ini untuk menyimpan data yang sangat sensitif di private cloud untuk keamanan dan kontrol maksimal. Kedua adalah menggunakan sumber daya public cloud yang scalable dan hemat biaya untuk aplikasi yang tidak terlalu kritis. Pengembangan atau saat membutuhkan kapasitas ekstra secara tiba-tiba, dikenal sebagai cloud bursting. Selanjutnya ada gambaran arsitektur network-nya, di mana arsitektur jaringan hybrid cloud secara umum terdiri dari komponen-komponen berikut ini. Pertama, private cloud atau on-premise data center. Ini adalah pusat data internal perusahaan, berisi server fisik, storage, firewall, dan jaringan lokal. Jalankan aplikasi internal dan menyimpan data rahasia. Jadi ini tidak bisa diakses tanpa VPN biasanya teman-teman. Jadi kita harus ada VPN, di mana nanti di VPN itu ada firewall untuk mengakses jaringan tersebut, karena ada port-port tertentu yang harus kita akses ya. Nah, untuk public cloud, lingkungan yang disediakan oleh vendor seperti AWS, Azure, ataupun Google Cloud, ataupun mungkin banyak macamnya lagi, yang lain seperti Alibaba. Nah, ini menyediakan layanan scalable seperti virtual machine atau VM, object storage, database, dan lain-lainnya. Koneksi aman atau secure ini adalah jembatan yang menghubungkan private cloud tadi dan public cloud. Koneksi ini harus aman untuk melindungi data saat transit. Koneksi aman biasanya diimplementasi pada VPN, seperti yang saya bilang tadi, membuat terowongan terenkripsi melalui internet publik. Ini adalah solusi yang umum dan lebih hemat biaya. Koneksi aman atau secure biasanya diimplementasikan pada dedicated private line, contohnya pada di AWS Direct Connect ataupun Azure Express Route. Koneksi fisik pribadi langsung ke penyedia cloud sendiri. Menawarkan kecepatan lebih tinggi, latensi lebih rendah, dan keamanan lebih baik daripada VPN. Tapi dengan biaya yang jauh lebih mahal pastinya ya. 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Ada 4 faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi cloud computing di sebuah perusahaan. Pertama adalah keamanan ataupun security. Ini adalah faktor paling krusial. Perusahaan harus memastikan bahwa penyedia cloud memiliki standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data dari akses tidak sah, pelanggaran, dan ancaman cyber. Ini mencakup enkripsi data atau saat disimpan dan saat transit. Manajemen identitas dan akses, serta kepatuhan terhadap regulasi industri seperti GDPR ataupun HIPAA.
Selanjutnya adalah biaya atau cost, di mana salah satu daya tarik utama cloud adalah potensi penghematan biaya. Perusahaan harus melakukan analisis total cost of ownership atau TCO, membandingkan biaya menjalankan sistem secara on-premise dengan biaya berlangganan cloud. Faktornya biasanya dalam biaya mencakup model harga atau pay as you go, biaya migrasi, biaya pelatihan staf, dan potensi biaya tak terduga jika pengguna tidak dikelola dengan baik. Penggunaan tidak dikelola dengan baik. Keandalan dan ketersediaan atau reliability dan availability. Sistem harus selalu tersedia dan dapat diandalkan saat dibutuhkan. Perusahaan harus melihat Service Level Agreement ataupun SLA yang ditawarkan oleh penyedia cloud. Biasanya ini akan memberikan jaminan presentasi waktu aktif atau uptime pada server. Biasanya itu ada 99,99% seperti itu ya. Berarti secara langsung penyedia tersebut yakin bahwa mereka memiliki uptime ataupun ketangguhan pada server mereka dan tidak ada problem. Mungkin problem 0,0001% seperti itu. Dan keandalan juga mencakup seberapa baik penyedia layanan tersebut, seperti yang saya bilang tadi. Skalabilitas dan elastisitas. Skalabilitas adalah kemampuan sistem untuk menangani beban kerja yang terus meningkat, baik dengan menambah sumber daya ke mesin yang ada atau menambah lebih banyak mesin. Keuntungan cloud computing. Pertama, hemat biaya. Jadi tidak perlu beli server mahal-mahal teman-teman, ataupun server fisik ya. Itu ribet. Mungkin kalau seandainya kita belum terlalu familiar, itu sangat ribet dan harus maintenance ya. Dan juga sangat scalable, ataupun kapasitas bisa ditambah atau dikurangi kapan saja. Nah, ini fleksibel banget ya. Nah, dan selanjutnya adalah fleksibilitas dan mobile. Adalah akses data dari mana saja. Jadi, teman-teman bisa mengaksesnya. Apalagi kalau teman-teman sudah menginstal VPN tadi, jadi hanya teman-teman dan tim lah yang bisa mengaksesnya. Dan kemudian adalah pemulihan bencana mudah. Backup data lebih aman dan murah. Biasanya kita memiliki fitur backup secara daily ataupun weekly. Tergantung dari teman-teman sendiri. Dan juga ada update otomatis, ada kolaboratif tim efektif, bekerja di file yang sama secara real time, dan ada keamanan kelas dunia yang dijaga oleh tim ahli dari provider. Dan selanjutnya adalah ramah lingkungan, adalah konsolidasi server lebih hemat energi. Kerugian cloud computing adalah ketergantungan dan potensi downtime. Jika provider mengalami gangguan, layanan Anda mati ataupun tidak bisa diakses. Anda tidak punya kontrol langsung dari mesin tersebut karena kita server tersebut tidak fisik dan tidak ada di tempat kita ya. Kedua adalah risiko keamanan privasi. Anda mempercayai data paling berharga perusahaan Anda kepada pihak ketiga. Risiko pelanggaran data pasti tetap ada. Vendor login. Setelah sistem Anda berjalan di satu platform atau misalnya AWS ataupun Google GCP, akan sangat sulit dan mahal untuk dipindahkan ke platform lain. Contohnya Azure. Rangkuman dan penutupan. Cloud computing menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, efisiensi biaya melalui berbagai model layanan. Arsitektur hybrid cloud menjadi solusi ideal untuk menyeimbangi keamanan dan skalabilitas. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada faktor keamanan, biaya, keandalan, dan skalabilitas. Penting untuk memahami keuntungan dan kerugiannya untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, itulah adalah rangkuman dari presentasi itu dari beberapa pertanyaan yang sudah dilampirkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.